Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Setelah terbang selama beberapa saat, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di lokasi Istana Chen yang disebutkan Mogi. Hal pertama yang sampai ke telinga Xiaoyan adalah jeritan melengking. Itu adalah suara dari beberapa kelompok orang yang bertarung sengit dan saling membunuh. Ketika melihat sekelilingnya, sudah hampir 100 orang berkumpul di sini. Untuk bisa memasuki gerbang kuno, tentu saja tidak seorang pun di antara mereka yang lemah. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh orang-orang gila ini? Ucap Ling Bao ketika melihat terjadi pertarungan di mana-mana. Jika kamu penasaran, datangi saja mereka lalu tanyakan secara langsung. Dengan begitu kami akan tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Ucap Zonggu tidak lupa untuk membuli Ling Bao. Ling Bao tersenyum pahit, lalu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Abaikan saja. Ayo maju, ucap Xiaoyan. Keenam rombongan Xiaoyan terus terbang dan melewati pertarungan kacau di bawah. Dari kejauhan, Istana Chen sudah mulai terlihat. Namun sebelum kelompok Xiaoyan mencapai langit di atas Istana Chen, tiba-tiba saja gelombang niat membunuh terpancar dari segala arah. Hei, jika kalian pendatang baru, lebih baik pahami dulu aturannya. Jangan asal maju. Kamu harus menunggu sesuai nomor antrianmu, ucap suara teguran dari bawah. Semua orang di kelompok Xiaoyan menundukkan kepala mereka untuk melihat sumber suara ini. Terlihat sudah ada banyak sosok yang duduk bersila di sekitar Istana Chen. Semua orang itu memandang kelompok Xiaoyan dengan tatapan jahat. Hanya pada saat inilah kelompok Xiaoyan mengerti bahwa alasan mengapa ada begitu banyak perkelahian di belakang itu karena mereka sedang bersaing satu sama lain untuk memperebutkan antrian. Tuan, mohon tunggu sebentar. Biarkan aku bertanya tentang situasinya, ucap Ling Bao. Mata Xiaoyan dingin. Dia tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong ini. Melihat tatapan dingin Xiaoyan, Ling Bao langsung mengerti. Dia menutup mulutnya dan memilih bersembunyi di belakang Xiaoyan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Istana Chen. Tidak ada kerusakan pada Istana Chen. Itu artinya sudah lama sejak pertarungan terakhir. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu kapan penguasa Istana Chen akan dibangkitkan kembali. Mari kita tunggu di samping, ucap Xiaoyan. Ling Bao dipenuhi semangat juang saat ini. Dia percaya bahwa begitu penguasa Istana Chen dibangkitkan, Xiaoyan tidak akan peduli dengan antrian sialan itu. Hehehe, tiba-tiba saja aku sangat bersemangat. Aku ingin melihat reaksi bodoh macam apa yang akan terjadi pada orang-orang gila yang duduk seperti bisu tua itu, ucap Ling Bao berkata dengan gembira. Ling Bao, pergi dan lihatlah. Jika penguasa Chen sudah bangkit, segera kembali untuk memberitahuku, ucap Xiaoyan. Ling Bao tercengang saat mendengar ini. Di sekitar penguasa Istana Chen sudah dipenuhi kerumunan orang. Bukankah dia akan menjadi kritik sasaran publik begitu dia menerobosnya masuk? Namun Xiaoyan sudah menyuruhnya. Dia tidak bisa menolak meskipun menginginkannya. Pada akhirnya Ling Bao hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan senyum berat. Dengan tubuh sedikit gemetaran itu, dia berjalan sendirian mendekati Istana Chen. Hehehe, kawan-kawan, jangan marah dulu. Jangan ada yang marah. Aku hanya ingin melihat dari luar istana, ucap Ling Bao. Ada banyak sosok yang duduk bersila di depan Istana Chen untuk mengecek kondisi di dalamnya. Ling Bao harus mendekati Istana Chen. Karena tidak ada cara untuk bersembunyi, Ling Bao hanya bisa berjalan dan membungkuk. Sungguh menggelengkan kepalanya. Dia merasa malu sendiri saat melihat tingkah Ling Bao. Padahal dia sudah menjadi jajaran orang kuat di langkah ke-7 keabadian Kaisar. Tapi mengapa dia menjadi begitu pengecut? Ucap Zonggu hanya bisa menghela nafas. Namun meski cara ini memang agak hina, tapi Ling Bao benar-benar berhasil mendekati Istana Chen dengan aman. Tidak ada yang mengambil tindakan terhadapnya. Jangan remehkan dia. Buktinya dia berhasil mencapai tujuannya. Justru kemampuan membungkuk seperti orang tolol itulah yang paling berbahaya. Dengan begitu dia bisa membuat seseorang berpikir bahwa dia bodoh. Namun nyatanya, dia sangat pintar, ucap Jin Dongming. Kali ini Zonggu setuju dengan kesimpulan Jin Dongming. Adapun Xiaoyan, dia mengabaikan mereka.
Dia duduk di samping dan mulai memejamkan matanya. Faktanya ketika Xiaoyan datang ke sini, kekuatan jiwanya sudah menyebar. Yang terkuat di sini memiliki kekuatan keabadian Kaisar Langkah 8. Namun dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, keabadian Kaisar Langkah 8 tidak lagi cukup mengancamnya. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak ingin membunuh mereka tanpa pandang bulu. Tujuannya hanya untuk penguasa Istana Chen. Adapun kapan dia dibangkitkan, Xiaoyan hanya perlu menunggu. Sambil menunggu, Xiaoyan berencana untuk memasuki dimensi pagoda emas. Aku ingin tahu apakah bahan obat yang kutanam di Taman Lingpu itu sudah tumbuh, gumam Xiaoyan. Segera setelah itu jiwanya memasuki dimensi pagoda emas. Sebelum Xiaoyan menaik ke lantai 14 Taman Lingpu, dia mampir ke lantai 10 dimensi pohon dunia terlebih dahulu. Pohon dunia terletak di pusat tanah melingkar, yang mana sekitarnya dikelilingi danau. Namun pada saat ini, Xiaoyan mendapati bahwa di beberapa cabang itu sebenarnya menumbuhkan daun. Menurut apa yang dikatakan nomor 7 dari alam dewa kekacauan, daun dunia ini memiliki efek untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak. Gumam Xiaoyan, ada dua cara untuk memperbaiki penghalang dunia, yaitu menggunakan eksistensi dengan kemampuan segel pembatas yang sangat kuat seperti tahanan roh, atau menggunakan daun dari pohon dunia. Bagi dunia iblis kuno, dua cara ini sesuatu yang mustahil untuk mereka temukan. Oleh karena itu ketika roh dunia iblis kuno mengetahui identitas Xiaoyan, dia langsung membuat kesempatan dan ingin memenangkan hati Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan memikirkannya, suara Zhang Lao tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Apakah kamu ingin menggunakan ini untuk membantu dunia iblis kuno?" ucap Zhang Lao. "Aku khawatir tidak akan sesederhana itu untuk menggunakannya kan? Pasti ada dampak besar," tanya Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan menyetujui permintaan roh dunia iblis kuno untuk membantunya, namun itu hanya secara lisan. Xiaoyan tidak berani ceroboh. Ini karena daun dunia yang dia lihat di depannya hanya berjumlah sedikit. Zhang Lao lalu berkata, "Setiap daun pohon dunia mewakili sebuah dunia. Tentu saat ini daun-daun tersebut belum mencapai tahap melahirkan dunia. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa keselamatan juga berarti kehancuran. Segala sesuatu di dunia ini adalah memeriksa dan menyeimbangkan, mendapatkan sesuatu dan kehilangan sesuatu. Ini adalah pro dan kontra yang tidak bisa dihindari," ucap Zhang Lao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia hanya menjelaskan secara singkat kepada Xiaoyan. Dia tidak memblokir atau berpartisipasi dalam keputusan apapun yang dibuat Xiaoyan. "Itu artinya jika aku menggunakan daun ini untuk menyelamatkan dunia iblis kuno, apakah kita harus menanggung akibatnya?" tanya Xiaoyan. "Tidak hanya kamu, dunia iblis kuno juga akan menanggungnya. Sebab dan akibat dari pohon dunia dapat menyerap vitalitas dunia yang tiada habisnya. Dan itu akan menjadi penurunan besar-besaran untuk dunia iblis kuno. Daun dunia memang dapat menyelamatkan penghalang dunia, namun ada juga harga yang harus dibayar," ucap Zhang Lao. Xiaoyan terkejut. Itu berarti daun dunia tidak bisa digunakan dengan enteng kecuali dalam keadaan putus. "Aku mengerti. Terima kasih atas bimbingan Zhan Tua," ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya sebagai rasa terima kasihnya. Zhang Lao menemaninya sejak dia masih di benua Dodi sampai saat ini. Hal itu terus berkembang dari kebutuhan untuk mengambil resiko sampai Xiaoyan mampu berdiri sendiri. Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan dan pemikirannya sendiri. Dia sudah menjadi monster tua yang telah hidup hampir 10.000 tahun. Pikiran dan perhitungannya meningkat secara alami dari hari ke hari. Xiaoyan tidak melanjutkan bicaranya lagi. Waktunya tidak banyak. Dia langsung melanjutkan pergi ke dimensi Taman Lingpu. Xiaoyan ingin memeriksa apakah bahan obat yang ditanam telah tumbuh. Semua yang dia tanam merupakan bahan obat langka untuk kebutuhan menyempurnakan pil racun Tianling. Pil racun pemecah Tianling adalah persiapan Xiaoyan untuk menghadapi Ning Yao yang lebih sulit dibandingkan dengan Raja Roh Tianxun. Terlebih lagi Ning Yao juga memasuki gerbang kuno. Hanya saja sejauh ini mereka masih belum bertemu. Namun Xiaoyan percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum dia bertemu dengannya. Jika mereka dipertemukan dan saling mengenal satu sama lain, maka pada saat itu pertarungan hidup dan mati tidak bisa terhindarkan. Tentu saja Xiaoyan juga ingin membunuhnya secepatnya untuk menghindari malam yang panjang. Harapan Xiaoyan adalah Ning Yao tidak berhasil menerobos keabadian dewa. Jika itu terjadi, maka membunuhnya akan menjadi mimpi buruk untuk Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.